Shalom kepada saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tidak menjawab ataupun menjawab kepada kumin yang tertera di atas itu, tapi saya mau respon kepada kenyataan Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengenai bidat-bidat yang dia maksudkan. Ya. Jadi saya sudah mendengar secara pribadi kepada apa yang Pendeta Muriwali katakan, dan saya dapat melihat bahwa Pendeta Muriwali dia kurang memahami ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya katakan begitu sebab pertama, di dalam kenyataan beliau itu, Bapak ini dia tidak memetik satu pun petikan Alkitab, tetapi dia membahas tentang jenis-jenis bidat dan pengajaran mereka. Ya, itu pertama. Yang keduanya, saya percaya Pendeta Muriwali dia kurang memahami cara-cara melihat ataupun mengkaji setiap petikan dalam Alkitab itu. Kalau kita melihat di dalam petikan Alkitab itu, pertama yang kita harus buat adalah mencari ayat dasar ataupun petikan dasar di dalam Alkitab itu. Yang keduanya, daripada petikan dasar itu kita kena mencari ayat-ayat kunci di dalam petikan itu. Kemudian selepas itu kita tidak cuma memahami ataupun mengkaji maksud ayat kunci itu daripada Alkitab terjemahan. Kita kena mencari rujukannya daripada bahasa aslinya itu. Barulah kita faham maksud di dalam petikan Alkitab itu sendiri. Tetapi Pendeta Muriwali dia tidak lakukan seperti itu, tapi dia terus membuat kritikan. Itu yang saya nampak. Jadi di sini saya coba kongsikan pula respon saya kepada apa yang Bapak Pendeta Muriwali katakan. Oke, satu kita coba lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2. Ya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 itu ada disebut di situ anak-anak Allah. Anak-anak itu dalam bahasa Ibraninya dipanggil ben. Biasanya perkataan ben itu merujuk kepada anak laki-laki. Kemudian Allah di situ dalam bahasa aslinya dipanggil Elohim. Elohim itu membawa maksud yang maha tinggi, yang maha agung, ya, yang maha hebat, maha kuasa. Itulah anak-anak Allah. Oke, kenapa saya lihat ini sebagai sesuatu yang penting ataupun petikan dasar di dalam menyatakan ataupun memberi respon kepada kenyataan Pendeta Muriwali? Sebab anak-anak Allah itu, kalau kita lihat kepada bahasa aslinya, membawa maksud anak
anak yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Jadi anak-anak yang maha tinggi, yang maha agung itu biasanya Allah berikan kehidupan yang luar biasa kepada seseorang itu. Roh Yahweh itu sendiri berada kepada manusia yang sudah layak menjadi anak-anak ataupun Elohim, di dalam kategori Elohim itu sendiri. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 ini, contoh yang sangat jelas sekali di situ adalah Henokh. Henokh dikatakan di situ dia bergaul dengan Elohim, Allah. Nah, itu bukan Allah, bukan Yahweh, tetapi Elohim, yaitu kumpulan ataupun dalam bahagian ataupun derajat Elohim yang maha agung, derajat yang maha tinggi, yang maha agung, maha hebat, maha kuasa. Dikatakan di dalam ayat itu bergaul dengan Allah. Henokh bergaul dengan Allah. Tetapi perkataan bergaul di situ dalam terjemahan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya dipanggil holak. Kalau dalam bahasa Melayu di sini mungkin lebih jelas dipanggil akhlak. Ya. Jadi perangai ataupun akhlak Henokh itu memang di dalam kategori Elohim, yang maha tinggi, yang maha agung. Siapa di dalam kategori itu? Maksud saya kategori Elohim itu sudah tentu Yahweh itu sendiri. Sangat dekat, sangat satu tempat dengan Yahweh itu sendiri. Sebab itu Henokh biasanya kalau sudah berada ataupun kehidupannya sudah di dalam kategori ataupun peringkat Yahweh itu, dia tidak akan mati. Jadi Henokh dia tidak mati. Dia dinaikkan ke surga. Nah, kita akan melihat ini. Siapakah manusia yang berada di dalam peringkat Elohim itu. Tadi kita sudah sebut pasal Henokh. Selepas beberapa tahun kenaikan Henokh ke surga, tidak ada lagi. Selepas beberapa tahun, beberapa ratus tahun maksud saya, baru ada Elia. Elia pun di dalam kategori seperti itu, seperti Henokh. Dalam peringkat ataupun tingkat akhlaknya, kehidupannya itu dalam tingkat peringkat Elohim. Sebab itu Henokh sendiri, sebab itu Elia sendiri dia tidak mati. Sebab kehidupan daripada Yahweh itu, roh Yahweh itu berada di dalam hidup Elia. Sebab itu Elia diangkat ke surga. Selepas beberapa ratus tahun daripada itu, maka lahirlah Yesus. Yesus ini bukan dilahirkan hasil persetubuhan dengan sesama manusia di antara laki-laki dan perempuan. Kita kena fikir itu. Jadi Yesus ini adalah generasi ketiga ciptaan Yahweh itu sendiri. Generasi yang pertama adalah
Adam, generasi yang kedua adalah Hawa. Adam diciptakan daripada debu tanah. Sementara Hawa diciptakan daripada tubuh Adam. Ini kita kena faham betul-betul. Selepas itu, apabila Adam gagal di dalam misinya yang diberikan, ditugaskan oleh Yahweh itu sendiri sebagai pengurus kepada semua ciptaannya di dunia ini, maka Yahweh menciptakan generasi ketiga, yaitu Yesus. Diciptakan daripada tubuh Maria yang masih perawan, yang masih suci. Maka Yesus membesar di dalam rahim Maria, kemudian lahir seperti manusia biasa. Nah, apa yang kita dapat lihat di sini? Yesus adalah manusia, ciptaan Yahweh. Dia bukan jelmaan Yahweh sesuai dengan petikan-petikan di dalam Alkitab, tetapi dia adalah ciptaan ataupun generasi ketiga yang diciptakan oleh Yahweh itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada sejarah penciptaan, sejarah untuk menjadi pembantu ataupun pembantu kepada Yahweh itu sendiri pun ada 3. Saya sudah katakan ini di dalam video saya sebelumnya. Yahweh memberi kuasa kepada malaikat di surga untuk membantu Yahweh mengurus, mentadbir di surga. Siapakah itu? Lucifer. Tetapi apabila Lucifer mengetahui, memahami, menyadari, merasakan betapa hebatnya punya kuasa seperti Yahweh itu sendiri, Lucifer mau lebih tinggi, lebih besar daripada Yahweh. Sebab itu terjadi peperangan. Maka pembantu kepada Yahweh itu ataupun pelayan kepada Yahweh itu untuk surga tidak ada. Selepas itu Yahweh ciptakan Adam untuk membantu ataupun melayani Yahweh untuk mengurus seluruh dunia ini, ciptaannya ini. Tetapi seperti yang saya pernah katakan bahwa Adam itu telah diperdaya oleh Setan melalui Hawa. Maka tidak ada lagi lah manusia yang dapat melayani Yahweh untuk mengurus dunia ini dan ciptaannya. Apabila Yesus diciptakan dan lahir daripada rahim Maria, ternyata kehidupan Yesus sebagai Elohim dalam kategori ataupun peringkat Elohim itu melayakkan dia untuk menguasai dunia dan menguasai surga. Kalau kita lihat di dalam Filipi, ya, di dalam Filipi saya sudah katakan ini berkali-kali bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu merendahkan diri, malah mengusungkan fikirannya itu untuk taat setia kepada Yahweh, sehingga dia
mati di atas kayu salib pun dia tetap pertahankan logos yang dia jadikan kehidupan di dalam dirinya. Sebab itu Yahweh sendiri telah mengangkat dia setinggi-tingginya, setaraf kedudukannya dengan Yahweh sendiri. Jadi Yesus bukan sembarang manusia. Yesus ada di dalam peringkat-peringkat ataupun kategori ataupun derajat Elohim. Derajat Elohim itu bukan sembarangan, bukan siapa-siapa. Kau sudah ditabis jadi penginjil, pendeta, bishop, archbishop, pop atau apa sekalipun, belum tentu kau berada di dalam peringkat ataupun kumpulan Elohim itu sendiri. Selama ini di dunia ini cuma ada 3 saja yang layak berada di dalam kategori Elohim. Henokh, Elia, dan Yesus. Yesus walaupun rela dibunuh di atas kayu salib, tetapi hidup kembali dan naik ke surga. Itulah kenapa Yesus rela dibunuh, kesetiaannya kepada Yahweh. Kesetiaannya untuk melayani Yahweh itu menjadikan hidupnya dikuasai logos itu sendiri. Sebab itu Rasul Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi itulah kita mau melihat juga di dalam Mazmur 82 ayat 6 sebagai penjelasan. Ya, kita lihat dalam Mazmur 82 ayat 6. Dikatakan di situ kamu adalah Elohim. Bermakna kamu ada di dalam peringkat ataupun tingkat ketiga yang tertinggi itu. Nah, kita ada tingkat-tingkat sini, manusia, anak-anak Allah, dan Elohim. Anak-anak Allah itu pun bukan semua yang beragama, yang percaya Yesus itu yang boleh ataupun layak dipanggil anak-anak Allah. Tidak. Lihat saja di dalam keadaan sekarang. Ada pendeta yang mengatakan ini, ada pendeta yang mengatakan itu. Percaya tentang Tritunggal, percaya tentang monoteisme, keilahian, keisahan Yahweh itu sendiri. Maka berbagai-bagai teologi, berbagai-bagai tafsiran. Dan akhirnya tafsiran pribadi itu tidak merujuk kepada, tidak duduk, tidak merasakan hadirat Roh Kudus itu, maka terjadilah pengajaran sesat. Dan yang satu ini mengatakan ajaran dia sesat, yang satu mengatakan ajaran dia sesat. Kenapa? Sebab kita tidak dibimbing oleh Roh Kudus, tidak diberikan, tidak mendapat hikmat untuk mengkaji, memahami maksud yang disampaikan di dalam Alkitab itu sendiri. Sementara dia membaca Alkitab, Roh Kudus tidak bekerja di dalam pemikirannya. Nah, begitu. Oke, sekarang kita mau tahu siapakah Yesus itu. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Awal-awal tadi saya sudah katakan, tapi saya mau menyatakan sekali lagi sesuai dengan petikan yang ada. Oke. Yesus adalah manusia ketiga yang diciptakan Allah. Ya.
Apa kata malaikat Jibril kepada Yusuf? Daripada Roh Kudus. Kan? Anak yang dikandung itu daripada Roh Kudus. Artinya kuasa Yahweh itu menciptakan Yesus daripada tubuh Maria. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah Yahweh itu menciptakan manusia sebab sudah terbukti Adam dan Hawa. Kemudian roh itu bukan sekadar roh, tetapi kehidupan Yesus itu daripada Yahweh itu sendiri. Manusia yang ketiga. Oke, apakah tujuan Yesus dicipta? Kalau kita lihat di sini, dikatakan di sini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bagaimana dia selamatkan manusia yang berdosa? Melalui kematiannya di atas kayu salib? Bukan. Sebenarnya bukan. Kan Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya bukan meniadakan, tetapi memusnahkan. Nah, dia datang bukan untuk memusnahkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Penggenapan yang dia maksudkan di sini adalah menjelaskan, karena selepas itu, maksud saya selepas hukum Taurat itu diturunkan kepada orang Israel melalui Musa, banyak sekali tafsiran-tafsiran daripada ahli-ahli Taurat. Sehingga ahli-ahli Taurat itu pun terpisah, terbagi kepada beberapa kelompok. Seperti juga dengan sekarang ini. Kalau dalam zaman Taurat itu ada Farisi, ada Saduki. Sekarang ini ada Nisma, Arianisma dan sebagainya, Monoteisme dan sebagainya, Oneness dan sebagainya. Itu yang sebenarnya dikuasai oleh pemikiran daripada Lucifer. Menyelusup masuk kepada manusia-manusia yang sangat bangga dengan pelajaran teologi mereka. Jadi kita kena jaga itu semua. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan cara bagaimana? Memberikan kebenaran logos itu sendiri. Hukum-hukum daripada firman Tuhan itu sendiri. Apakah hukum itu? Cuma ada dua saja dasarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu saja. Lepas itu di dalam mengasihi Yahweh itu, kasihilah Yahwehmu itu, Elohimmu itu, ya disitulah banyak sekali hukum-hukum undang-undang yang dibuat. Begitu juga demi mengasihi sesama manusia banyak undang-undang yang dibuat. Kenapa banyak undang-undang yang dibuat? Untuk membentuk manusia itu jauh lebih baik. Supaya dia sampai kepada peringkat Elohim. Maksud saya jauh sampai kepada peringkat Elohim yaitu kehidupannya itu. Cara dia melayani Yahweh di dalam hidupnya ialah menuruti kehendak firman Tuhan itu sendiri, logos itu sendiri. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian.
kita masing-masing perlu mengkaji Alkitab itu, ya, memahaminya, dan kita perlu bertukar-tukar pikiran, ya, membincangkan bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, ya, supaya kita dapat memahami, bukan hanya mengkaji Alkitab itu melalui terjemahan-terjemahan Alkitab, tapi kita kena belajar daripada bahasa aslinya Alkitab itu sendiri. Jadi itu saja saudara, kiranya Tuhan terus membuka mata hati kita, roh hikmat dan wahyu menguasai kita untuk memahami kebenaran logos itu, supaya tidak adalah, ya, tuduh menuduh, bidat sana bidat sini dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.